Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Mahrud Sadi Ramdana dari kelas C dan video bahasa Indonesia tentang bahasa Indonesia di media sosial, kreatif atau semakin abai. Pada era globalisasi dan digitalisasi seperti ini, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pembentuk identitas, budaya, dan cara berpikir suatu bangsa. Dalam konteks bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi bahasa persatuan di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, khususnya kehadiran media sosial, cara manusia berkomunikasi mengalami perubahan yang sangat signifikan. Komunikasi yang dahulu cenderung formal, tertata, dan memperhatikan kaidah bahasa, kini bergeser menjadi lebih singkat, cepat, dan praktis. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah perkembangan media sosial turut mendukung keberlangsungan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau justru secara perlahan menggeser nilai-nilai kebahasaan yang selama ini dijunjung tinggi? Melalui video ini, saya ingin menyampaikan pandangan mengenai permasalahan bahasa Indonesia yang sering terjadi di sekitar kita, khususnya di media sosial, serta mengajak kita semua merefleksikan kembali sikap dan tanggung jawab kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Media sosial saat ini telah menjadi ruang utama dalam berkomunikasi, terutama bagi generasi muda. Platform seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Twitter tidak hanya digunakan untuk pertukaran pesan, tetapi juga sebagai sarana mengekspresikan opini, emosi, dan identitas diri. Dalam praktiknya, bahasa yang digunakan di media sosial seringkali jauh dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita sering menjumpai penggunaan singkatan yang berlebihan, penghilangan tanda baca, serta pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya, GBP yang artinya enggak apa-apa, GG yang artinya enggak, DW yang artinya by the way, sedih, atau debat jadi hal yang sangat umum dalam konteks tertentu. Hal ini memang memudahkan komunikasi, namun jika dilakukan secara terus-menerus tanpa kesadaran konteks, kebiasaan tersebut dapat membentuk pola berbahasa yang kurang tepat. Masalah pertama adalah penggunaan singkatan dan bahasa gaul secara berlebihan. Singkatan pada dasarnya bertujuan untuk efisiensi, tetapi jika digunakan tanpa batas, dapat mengurangi kejelasan makna dan mengaburkan struktur bahasa. Permasalahan kedua adalah fenomena campur kode dengan bahasa asing. Banyak pengguna media sosial mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Meskipun padanan padanan katanya tersedia dalam bahasa Indonesia, hal ini seringkali dilandasi anggapan bahwa penggunaan bahasa asing membuat seorang terlihat lebih modern, cerdas, dan mengikuti tren. Permasalahan ketiga adalah pengabaian kaidah ejaan, struktur kalimat, dan tanda baca. Kesalahan-kesalahan kecil yang dianggap sepele jika terus dibiarkan dapat menjadi kebiasaan dan terbawa ke situasi formal seperti penulisan akademik atau komunikasi profesional. Faktor penyebab terjadinya permasalahan bahasa itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan bahasa tersebut terus terjadi. Salah satunya adalah pengaruh globalisasi yang membuat interaksi dengan budaya dan bahasa asing semakin intens dan tidak terhindarkan. Selain itu, karakteristik media sosial yang menuntut komunikasi cepat dan ringkas juga mendorong pengguna untuk mengesampingkan ketepatan bahasa. Kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar turut memperparah kondisi ini. Jika fenomena ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan secara individu, tetapi juga secara kolektif sebagai bangsa. Bahasa Indonesia berpotensi kehilangan wibawa dan fungsinya sebagai bahasa nasional yang bermartabat. Generasi muda dapat mengalami penurunan kemampuan berbahasa secara formal yang pada akhirnya kualitas komunikasi akademik dan profesional. Lebih jauh lagi, menurunnya kebanggaan terhadap bahasa Indonesia dapat berdampak pada melemahnya identitas nasional. Dalam
Dalam menyikapi permasalahan ini, media sosial seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang. Media sosial dapat menjadi sarana edukasi dan pelestarian bahasa Indonesia jika digunakan secara bijak. Penggunaan media sosial perlu memiliki kesadaran untuk membedakan penggunaan bahasa berdasarkan konteks. Bahasa santai boleh digunakan dalam situasi informal, namun tetap menjaga kejelasan makna dan tidak sepenuhnya meninggalkan kaidah bahasa. Mahasiswa sebagai Mahasiswa sebagai kaum intelektual memiliki peran strategis dalam memberikan contoh penggunaan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, baik di lingkungan akademik maupun di ruang digital. Sebagai akademik, mahasiswa sudah terbiasa dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baku, seperti penulisan makalah, laporan, dan karya ilmiah. Namun tantangan yang seringkali muncul adalah konsisten antara bahasa akademik dan bahasa sehari-hari di media sosial. Banyak mahasiswa yang mampu menulis dengan baik dalam tugas kuliah tetapi mengabaikan kaidah bahasa saat berkomunikasi di ruang digital. Padahal konsistensi dalam berbahasa Indonesia sangat penting untuk membentuk kebiasaan yang baik. Jika mahasiswa mampu membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang tertata, jelas, dan santun di media sosial, maka hal tersebut akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan sebagai agen perubahan dengan menciptakan konten-konten positif yang mengangkat bahasa Indonesia. Konten tersebut tidak harus selalu bersifat formal atau serius, tetapi dapat dikemas secara ringan, kreatif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak lagi dipandang sebagai bahasa yang kaku, melainkan sebagai bahasa yang fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Peran institusi pendidikan juga tidak kalah penting menanamkan kesadaran berbahasa Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia seharusnya tidak hanya menekankan pada aspek teori, tetapi juga penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di media sosial. Dengan pendekatan yang kontekstual, mahasiswa akan lebih memahami urgensi dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lebih jauh lagi, konsistensi berbahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis kebahasaan, tetapi juga mencerminkan sikap dan karakter seseorang. Cara seseorang menggunakan bahasa yang dapat menunjukkan bagaimana ia mengetahui pengetahuan, budaya, dan identitas bangsanya sendiri. Ketika mahasiswa mampu menjaga konsistensi berbahasa di berbagai situasi, baik formal maupun informal, hal tersebut menunjukkan kedewasaan berpikir dan kesadaran intelektual. Dalam konteks media sosial, konsistensi ini memang bukan hal yang mudah. Tekanan untuk tampil santai, mengikuti tren, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan pergaulan seringkali membuat penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dianggap berlebihan atau bahkan ketinggalan zaman. Namun justru disinilah tantangan sekaligus peluang bagi mahasiswa menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang tertata tidak menghalangi kreativitas, melainkan memperkaya cara berkomunikasi. Mahasiswa dapat memulai dengan hal sederhana seperti menulis unggahan dengan struktur kalimat yang jelas, menggunakan pilihan kata yang tepat, serta menghindari singkatan berlebihan yang menimbulkan ambiguitas. Langkah kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, dapat membentuk kebiasaan berbahasa yang lebih baik dan berdampak positif dalam jangka panjang. Selain penggunaan bahasa Indonesia, mahasiswa juga memiliki potensi sebagai pembentuk opini di ruang digital. Pendapat, komentar, atau konten yang disampaikan oleh mahasiswa seringkali menjadi rujukan atau inspirasi bagi pengguna lain. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial secara tidak langsung dapat mempengaruhi cara berbahasa masyarakat yang luas. Pada akhirnya, upaya menjaga bahasa Indonesia bukan menjadi tanggung jawab lembaga tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kesadaran berbahasa perlu dibangun secara kolektif untuk kebiasaan sehari-hari, baik di dunia nyata atau di sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa permasalahan berbahasa Indonesia di media sosial merupakan tantangan bersama yang perlu disikapi secara bijak dan bertanggung jawab. Menjaga bahasa Indonesia bukan berarti menolak perkembangan zaman, melainkan
dan memastikan bahwa identitas bangsa tetap terpelihara di tengah arus globalisasi. Dengan kesadaran dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, bahasa Indonesia dapat terus berkembang menjadi bahasa yang modern, relevan, dan bermartabat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Terima kasih.